Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Ilham Jensa Wijaya. Nah, hari ini aku akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Dan semoga kita bisa mengerti tentang materi ini ya. Jadi kita sambil belajar bareng apa sih laporan keuangan di perusahaan jasa dan bagaimana laporan keuangan di perusahaan jasa itu. Oke, langsung masuk aja ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari laporan keuangan di perusahaan jasa. Nah, laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi kinerja di dalam perusahaan tersebut. Mudahnya, laporan keuangan itu adalah sebuah dokumen penting yang berisi tentang catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Nah, di dalam pembuatan laporan keuangan ini biasanya kan dilakukan di dalam periode yang tertentu ya. Nah, biasanya perusahaan membuat laporan keuangan itu ketika periode akuntansi perusahaan mereka itu memasuki akhir tahun. Nah, periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing yang dilakukan di setiap akhir tahun dan ada juga yang dilakukan beberapa bulan sekali. Nah, biasanya kebijakan perusahaan tentang periode akuntansi ini berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Yang paling penting dari laporan keuangan ini adalah semua transaksi itu dicatat dengan akurat sehingga laporan keuangan memiliki perhitungan yang sangat tepat. Yang kedua adalah tujuan dari laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan itu adalah memberikan informasi keuangan yang mencangkup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai sebuah kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Nah, pastinya di dalam perusahaan ini ada pihak-pihak yang sangat membutuhkan laporan keuangan secara langsung. Yaitu yang pertama adalah pihak internal. Pihak internal itu yang pertama yaitu pemilik perusahaan pastinya. Yang kedua ada manajer dan para pimpinan perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah karyawan. Sedangkan dari pihak eksternalnya sendiri itu ada investor, yang kedua kreditor, ketiga pelanggan, yang keempat pemerintah, dan yang kelima itu Direktorat Jenderal Pajak, dan yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam laporan keuangan perusahaan jasa. Berhubung ini macam-macam laporan keuangan itu ada 5 ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Tetapi karena di sini aku membahas tentang laporan keuangan untuk kelas 11, maka yang perlu dipelajari itu cuma 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sedangkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan itu nantinya akan dibahas di kelas 12. Seperti itu. Oke, coba kita cek. Nah, ini ada alur dari ketiga laporan. Ketiga laporan keuangan ya, kayak laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, atau laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kita lihat pada laporan laba rugi di Bengkel Maju untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah dari pendapatan dan juga beban itu sebesar 85.090.000. Nah, pada laporan laba rugi di Bengkel Maju ini, jumlah pendapatan dan juga beban itu dijadikan sebuah laba bersih. Nah, di sini contohnya itu sebesar 85.090.000. Lalu kita masukkan pada
laporan perubahan modal. Nah, dari jumlah laba bersih itu kita masukkan pada laporan perubahan modal, dan itu modal awalnya itu kan 150 juta. Lalu laba bersihnya tadi yang diambil dari laporan laba rugi itu dimasukkan, lalu dikurangi dengan PRIF. Nah, setelah dikurangi itu ketemulah modal akhirnya. Setelah ketemu modal akhirnya ini, kita masukkan pada laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan inilah modal akhir itu masuk di bagian ekuitas. Dan dari total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu wajib balance. Kalau tidak balance, berarti ada suatu kekeliruan di dalam memasukkan nominal angkanya, seperti itu. Kita lanjut. Itu yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi dapat pula diartikan sebagai laporan yang menggambarkan sebuah keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Nah, hasil operasi perusahaan ini didapatkan dengan membandingkan pendapatan yang dihasilkan dengan beban yang dikeluarkan. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari dua, yaitu laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan kecil dan laporan keuangan yang dibuat oleh laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan besar yang telah go public. Dan selanjutnya itu laporan keuangan perusahaan kecil atau laporan laba rugi pada perusahaan kecil itu disusun berdasarkan SAK tetap SAK ETAP atau standar akuntansi keuangan ekuitas tanpa akuntabilitas publik, atau SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Sementara perusahaan besar itu disusun berdasarkan IFRS atau International Financial Reporting Standards yang telah diterapkan di Indonesia pada tahun 2012. Nah, di sini ada perbedaan dari SAK ETAP dan IFRS, yaitu yang pertama adalah nama laporan. Di SAK ETAP, nama laporannya itu adalah laporan laba rugi. Sedangkan di IFRS adalah laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Seperti itu. Dan yang kedua adalah informasi yang disajikan pada SAK ETAP itu adalah hasil dari kegiatan operasi dan investasi, sedangkan pada IFRS itu adalah hasil dari kegiatan operasi, investasi, dan penghasilan komprehensif lain, seperti selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, aset yang tersedia untuk dijual cadangan nilai, arus kas, dan keuntungan revaluasi aset tetap. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi. Biasanya pada laporan laba rugi itu yang dimasukkan adalah pendapatan dan juga beban-beban. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini biasanya disusun setelah laporan laba rugi selesai dibuat. Hal ini disebabkan karena hasil dari laporan laba rugi itu merupakan sebuah unsur dari laporan perubahan modal. Dan pada laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menginformasikan perubahan ekuitas perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Unsur-unsur perubahan ekuitas terdiri dari modal, laba atau rugi, dan juga PRIF. Nah, ini penyusunan perubahan ekuitas yang cukup mudah. Kamu hanya perlu menambahkan atau mengurangi modal dengan laba atau rugi serta dividen. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pada gambar laporan perubahan modal ini. Pada bengkel maju ini, untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017, yaitu modal awalnya adalah 150 juta seperti tadi. Lalu labanya yang laba bersihnya tadi adalah 85 juta 90 ribu dan prefernya adalah 5 juta dan kenaikan modalnya maka dikurangi itu laba dikurangi pref laba dikurangi pref itu sebesar 80 juta 90 ribu. Lalu ketemulah modal akhirnya dari modal awal dikurangi kenaikan modal, yaitu modal awal ditambah kenaikan modal, yaitu 230 juta 90 ribu. Nah, ini ada contoh formatnya dari laporan perubahan modal itu seperti ini. Yang selanjutnya adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, hasil akhir dari laporan perubahan ekuitas tadi akan digunakan untuk menyusun sebuah neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan sebuah kondisi keuangan di dalam perusahaan pada tanggal tertentu. Akun-akun yang dilaporkan ke dalam neraca adalah akun real yang terdiri atas aset, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau yang biasa kita sebut dengan modal. Nah, cara untuk menyusun laporan posisi keuangan itu tidaklah sulit. Seperti ini, kamu hanya tinggal menjumlahkan asetnya di sebelah kiri serta menjumlahkan liabilitas di sebelah kanan, karena ini di depan gambar ya. Jadi sebelah kiri itu adalah aset, yang sebelah kanan itu liabilitas dan juga ekuitas. Pastikan jumlah aset itu sama dengan jumlah liabilitas dan juga ekuitas. Seperti ini kita lihat ya. Asetnya ada di kiri, yaitu kayak kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kita jumlah total asetnya. Lalu setelah itu yang di sebelah kanan itu ada liabilitas, itu seperti utang usaha, utang bank dan utang gaji. Nah, itu kita total juga liabilitasnya berapa. Lalu setelah itu ada ekuitas atau modal. Nah, di sini hanya ada modal akhir. Maka kita total liabilitas dan juga ekuitasnya yaitu sebesar 305.910.000. Itu sama dengan total asetnya yaitu 305.910.000. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, karena laporan arus kas ini dibahas di kelas 12, maka kita singgung sedikit lah tentang laporan arus kas ya. Laporan keuangan yang akan dibuat setelah neraca atau laporan posisi keuangan itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini yaitu yang biasanya laporan yang menggambarkan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, biasanya laporan arus kas ini disusun menjadi 3, yaitu yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pembiayaan. Nah, pada laporan arus kas ini pun metodenya juga dibagi menjadi 2, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Sedangkan dalam metode langsung itu adalah metode yang melakukan pelaporan arus kas dilakukan dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas sehingga memberikan informasi yang cukup kepada pembaca atau pengguna arus kas mengenai dari mana saja penerimaan tersebut. Dan pembayaran dilakukan ke siapa saja, baik itu investor, kreditor, maupun manajemen dapat melihat dengan jelas dana yang dikumpulkan sebuah perusahaan itu bersumber dari mana saja dan kemana perusahaan itu melakukan sebuah pembayaran. Seperti itu. Seperti ini ya contohnya.
Ini ada laundry clean, laporan arus kasnya. Nah, penerimaan kas dari pendapatan jasa, lalu pengeluaran kas untuk beban-beban usaha, dan penerimaan kas dari piutang usaha, pengeluaran untuk pembayaran utang usaha, pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan, kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini kan juga harus jelas kan, itu jelas dari eh, penerimaannya dari mana aja, pengeluarannya untuk apa saja, kan kelihatan ya. Oke, yang selanjutnya adalah metode tidak langsung. Nah, ini berbeda dengan metode langsung tadi, di mana detail informasi dari mana saja penerimaan tersebut dan pembayaran dilakukan itu ke siapa saja itu tidak dicantumkan. Dalam metode tidak langsung, metode penyusunan pelaporan arus kas ini dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikan untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran. Metode tidak langsung ini berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari neraca keuangannya. Seperti ini. Yang pertama ada aktivitas operasi, itu dari adalah pendapatan bersihnya 1.545.000. Lalu kenaikan piutangnya, kenaikan utang usaha, kenaikan utang karyawan, kenaikan utang pajak, keuntungan dari penjualan perlengkapan, dan lain-lain ya. Lalu ada kas diterima dari aktivitas operasi itu sebesar berapa. Lalu pada aktivitas investasi itu ada apa aja, yaitu penjualan perlengkapan, pembelian perlengkapan, penjualan tanah, pembelian tanah, seperti itu. Lalu aktivitas pendanaan pun juga, yaitu pembayaran dividen dan juga penerbitan saham biasa. Yang terakhir ada catatan laporan keuangan. Nah, catatan laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan menyajikan tentang berbagai informasi yang sangat rentan terhadap terjadinya suatu kesalahpahaman dari para pemakainya. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena persepsi yang berbeda dari para pemakai atau pembaca dalam memahami isi dari laporan keuangan. Nah, jenis catatan pada catatan laporan akuntansi itu ada 4, yaitu ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan. Dan yang kedua ada informasi untuk menjelaskan jumlah saldo yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Lalu yang ketiga itu ada informasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada informasi tambahan yang diberikan oleh FASB untuk dapat memenuhi prinsip akuntansi pengungkapan penuh. Nah, format atau isi catatan atas laporan keuangan itu yang pertama adalah gambaran umum suatu entitas. Lalu ada yang kedua adalah landasan atau dasar apa yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan itu diaplikasikan. Lalu yang kedua adalah informasi tambahan untuk setiap pos yang terdapat pada laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian setiap pos. Lalu yang terakhir yaitu pengungkapan lainnya antara lain seperti informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan namun informasi tersebut sesuai atau relevan untuk bisa memahami sebuah laporan keuangan. Itu. Oke, selesai. Semoga kalian bisa memahami apa itu laporan keuangan pada perusahaan jasa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.